Jumat yang sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal afiah. Dan dengan nikmat kesehatan ini, alhamdulillah, sempatlah kita hadir melaksanakan ibadah, yaitu ibadah salat Jum'ah yang diawali dengan pembacaan khatib sebagaimana yang berlangsung. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sekaligus sebagai uswatun hasanah. Jamaah Jumat rahimakumullah yang sama berbahagia. Alhamdulillah, sekarang kita berada di akhir tahun 2025 dan kita akan masuk tahun 2026. Mau atau tidak mau, waktu senantiasa berjalan terus menerus dan tidak pernah menunggu dan tidak pernah akan bisa ditunda. Dia akan berjalan seiring dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prosesnya itulah pergantian hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan hingga pergantian tahun. Seperti yang insya Allah pergantian tahun 2025 akan masuk ke tahun 2026 dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Di akhir tahun ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua kaum muslimin jamaah Jumat yang sama berbahagia untuk kembali merenungkan bahwa sesungguhnya kita ini telah melewati beberapa fase kehidupan. Yang pertama adalah pernah kita ini tinggal di alam rahim ibu kita. Pernah kita tinggal di alam rahim ibu kita. Kurang lebih 9 bulan kita berada di dalam rahim ibu kita. Dan di dalam rahim itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk kita dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Itu sudah dalam rahim itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang sama berbahagia. 4 bulan atau kurang lebih 120 hari ditiupkanlah kita ruh. Maka di situ sudah ada kehidupan di dalam rahim. Seiring dengan waktu maka keluarlah kita
di alam dunia ini. Jadi alam rahim, alam dunia. Di alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum." Dialah yang mengeluarkan kamu dari rahim ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'a. Tidak ada yang engkau ketahui. Artinya tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan sedikit pun. Lalu Allah memberikan 3 nikmat. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dialah yang memberikan nikmat pertama, adanya pendengaran. Setelah kita mendengar, adanya nikmat penglihatan. Dan dilengkapi wal af'idah, hati, akal, pikiran. Inilah 3 nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengaran dan penglihatan, semua makhluk diberikan oleh Allah. Tapi manusia diberikan satu nikmat yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, itulah akal, pikiran. Dan nikmat akal inilah yang mengubah pola hidup kita yang tadinya kita tidak mengetahuinya, tadinya kita tidak kenal, menjadi mengetahui karena adanya akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat yang lain Allah tegaskan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum ala katsirin mimman khalaqnahu tafdhila. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkat derajatnya di darat, di laut, di udara. Nah, inilah yang kita saksikan sekarang ini dengan akal pikiran manusia, dengan perkembangan manusia. Ya, kita mengakui sekarang kita berada di generasi Z yang dikenal dengan zaman AI. AI itu adalah proses yang serba cepat, akses serba mudah. Tapi patut kita yakini bersama bahwasanya apapun bentuknya itu dapat bergerak, itu dapat berdaya guna karena adanya akal manusia yang menggerakkannya. Karena adanya akal manusia yang menggerakkannya. Nah, inilah yang menjadi ancaman bagi generasi pelajar kita sekarang. Ketergantungan kepada AI yang seolah lupa kalau dialah yang menggerakkannya, manusialah yang menggerakkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Selanjutnya setelah kita lahir ada namanya fase anak-anak. Kita semua pernah kecil. Anggaplah mulai di usia TK, SD. Itulah fase atau masa-masa paling indah. Paling indah bersama dengan kedua orang tua kita, keluarga dekat kita, bahkan sahabat dekat kita pada saat kecil. Dan itu akan kita kenang sampai kita meninggal. Akan kita kenang. Bahkan mari kita saksikan bersama pada diri kita yang berkesan itu pada saat kita anak-anak. Selanjutnya fase remaja. Setelah anak, remaja. Di remaja inilah SMP, sanawiyah, aliyah atau SMA.
Nah, ini usia remaja adalah sangat rentang dengan pergaulan, di mana fase remaja ini semuanya serba ingin dicoba, semuanya serba ingin diketahui, bukan hanya sekedar menghayal, tapi semuanya serba mau dicoba. Nah, inilah yang menjadi permasalahan besar yang kita hadapi sekarang ini. Banyaknya remaja kita yang larut terhadap pergaulan bebas yang mengakibatkan hancurnya etika, hancurnya akhlak yang semestinya tidak dapat dikerjakan. Apatah lagi akses teknologi AI yang begitu deras, yang sangat sulit untuk dibendung. Maka salah satu cara untuk mengatasi hal ini tentunya kembali lagi pentingnya yang namanya agama, pentingnya namanya akidah, pentingnya yang namanya pembinaan jiwa. Dan salah satu untuk mencapai itu lahirnya pondok pesantren, agar anak-anak kita tidak bebas bergaul kemana-mana, maka dimasukkanlah ke dalam pondok pesantren. Dan di pesantren itulah dia akan belajar tentang akidah, tentang iman, tentang adab. Ma'syiral muslimin yang sama berbahagia. Selanjutnya fase dewasa. Fase dewasa, kalau sudah mahasiswa, itu sudah fase dewasa. Peran orang tua, kedua orang tua sudah mulai berbagi. Fase ini sudah tumbuh gagasan, sudah tumbuh ide. Nah, bagaimana peran orang tua menempatkan gagasan itu, menerima? Jadi kalau usia dewasa, kalau usia remaja, kita berusaha, orang tua harus mengendalikannya, guru harus mengendalikannya. Tapi kalau fase remaja, dewasa, maka bagaimana kita mampu menerima aspirasi, menerima kemauannya, lalu kita salurkan bersama. Terkadang dia punya keinginan seperti ini, jadi kadang dijadikanlah dia sebagai teman, dijadikanlah dia sebagai anak, dan kadang juga memang dia dijadikan sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk membentuk karakter supaya dia tahu arah kehidupannya. Maka disinilah lahir lembaga pendidikan tingkat lanjut. Ada namanya universitas dan tingkat kelanjutannya. Selanjutnya ada fase setelah dewasa, ada fase yang harus dimasukinya, yaitu fase pernikahan. Fase ini sudah sunatullah, karena berkembangnya manusia di atas permukaan bumi ini karena adanya fase pernikahan. Pernikahan inilah yang mengantar berkembangnya umat manusia, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Dialah Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min sakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dari perempuan, laki perempuan. Jadi adanya laki perempuan. Dan jika pertemuan laki dan perempuan ini di usia remaja tidak dibentengi dengan pengetahuan agama, maka disinilah rentang
terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Hancurnya kehormatan keluarga, hancurnya kehormatan seseorang, keluarga besar, dikarenakan karena kurang mampu atau tidak dapat dipertahankannya dengan nafsunya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama berbahagia, semoga dari fase mulai dari alam rahim, usia fase anak, fase remaja, fase dewasa, hingga fase pernikahan dapat mengembalikan ingatan kita indahnya hidup ini dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena roda kehidupan kita saat ini, kita selaku orang tua, setelah anak kita menjadi remaja, dewasa, dan dia akan menikah, dan setelah itu melahirkanlah generasi. Dan peran kita selaku orang tua tentu levelnya naik sebagai guru di antara mereka, teladan di antara mereka. Maka marilah kita menjadi guru, marilah kita menjadi pembimbing di tengah keluarga kita dengan memberi saran atau menerima saran mereka untuk kita salurkan bersama. Dan itulah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu terhadap kebaikan, kebenaran, dan janganlah engkau tolong menolong terhadap keburukan. Termasuk bagaimana kita merespon gagasan, keinginan anak kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebaliknya juga bagaimana anak memahami kemampuan ekonomi kedua orang tuanya. Jika hal ini, akumulasi ini terjalin, maka insya Allah kehidupan akan berjalan dengan baik, yang dikenal dengan mawaddah warahmah. Cinta kasih anak dan kedua orang tuanya akan terhubung dengan baik, tentunya melalui adab, melalui agama kita yang dapat menjawabnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li